Silakan duduk buat saudara, shalom. Makasih buat tim PW yang telah melayani kita dengan luar biasa ya. Kita beri tepuk tangan ya buat tim PW. Puji Tuhan. Tapi saudara, salam kenal dari saya, ya nama saya Fendi Tantono. Tuhan mempercayakan saya mengembalakan di 3 tempat, tapi tepatnya dekatan saja, di Pluit, di Muara Karang, dan di Pik 2 ya. Saya kenal Pak Yohanes Anwar dari zaman Yemima masih kecil ya. Jadi sekitar 31 tahun yang lalu saya kenal Pak Yohanes Anwar. Ada yang di sini kenal Pak Yohanes 31 tahun yang lalu? 31 tahun yang lalu. Dari zamannya dulu masih family altar, jadi Pak Yohanes yang sering datang panggil saya. Fendi, ayo ikut family altar. Sekarang cool ya. Nah itulah Pak Yohanes. Sampai hari ini saya boleh jadi hamba Tuhan, dipercayakan Tuhan mengembalakan. Saya punya seorang istri, jangan terbalik ya, 2 orang anak ya. Anak yang pertama ada di Jerman, dia kuliah dan selesai kuliah dia sudah bekerja. Anak yang kedua ada di Jakarta, istri saya nggak ikut. Itu saja salam kenal dari saya ya. Boleh tolong multimedia bantu saya? Oke, kita baca sama-sama yuk judulnya ya. Sudahkah engkau melihat dengan jelas? 2, 3. Bapak Ibu ini bukan pelajaran optik ya. Bapak Ibu mungkin berkata begini, ya Pak Fendi aja pakai kacamata, saya nggak pakai kacamata, gimana Pak Fendi bisa lihat dengan lebih jelas? Saya lebih jelas melihatnya. Saudara pernah nggak dalam kehidupan kita ini, saudara kita ini walaupun punya sepasang mata yang normal, fungsinya normal maksud saya, nggak menjamin kita bisa melihat dengan sesuatu dengan baik dan jelas. Setuju katakan amin. Ya belum percaya ya. Pernah nggak dalam hidup kita, waktu kita jalan nih tiba-tiba, kita nabrak orang. Pernah ngalamin? Orang bisa bilang gitu, mata lu di mana gitu ya, udah bahasa Betawi gitu. Mata lu di mana gitu. Nah, Bapak Saudara pernah nggak kalau kita jalan satu waktu, kadang-kadang kita kesandung batu, nggak kelihatan. Karena kita nggak kelihatan. Kesandung batu, pernah? Ya tentu batunya nggak gede ya, pasti batu kecil. Kita kesandung batu. Dalam hidup kita juga kita pernah tiba-tiba kita kepleset karena nggak ngelihat ada genangan air yang dikit saudara. Ya, ada genangannya kita bisa kepleset, aduh. Waduh kok gak ngeliat ya? Bisa aja kita lagi meleng ya, gak ngeliat saudara ya. Saudara, kadang-kadang saya punya teman saudara, itu unik saudara. Jadi kalau dia kemana-mana dia lihatnya cuma lurus aja, dia gak lihat kiri kanan saudara. Jadi satu waktu kami pergi di airport, jadi dia bilang dia pamit ke WC, lalu dia balik. Dia dari WC, kita duduk rame-rame di situ saudara. Dia nyelonong aja terus, jalan terus. Saya gini-gini dia nih. Dia gak lihat loh saudara, saya gini-gini. Istrinya gini-gini juga, dia gak lihat, dia jalan terus. Pasti udah jalan mentok, dia, kok pada gak ada, dia balik begini. Kata istrinya, itu biasa dia begitu, dia gak pernah lihat orang, dia kalau jalan-jalan aja begitu. Nah, saudara mungkin lagi konsentrasi, tapi saudara ada yang bahaya loh saudara ya. Kalau kita, ya mungkin kita gak ngeliat juga, mungkin karena pikirannya lagi gak di situ, betul ya saudara ya. Kita liatin sesuatu nih, tapi kita gak bisa lihat dengan jelas, kita gak ngerti sesuatu, karena kenapa? Pikiran kita lagi gak di situ. Benar ya Bapak Saudara ya, bisa begitu ya. Kita lihat tapi pikiran kita lagi mengawang-awang kemana-mana, nggak ngeliat di situ. Saudara bahayanya, saudara kemarin kejadian ada di kejadian di Angke ya, saudara beritahu ya, ada mobil kecemplung ke kali. Nah itu kenapa tuh kira-kira ya? Apa dia nggak punya mata? Punya mata, tapi mungkin lagi nggak konsentrasi, mungkin lagi lihat sesuatu, mungkin ke distract dengan sesuatu, mungkin di HP dia lagi lihat jalan begitu, bisa ngelonong, bek. Ya itu bahaya saudara, itu yang bahaya. Dari tadi saya bilang, ya kalau kesandung nabrak orang itu oke lah, tapi kalau sampai masuk ke kali itu bahaya. Nah saudara kasih dalam kerohanian juga kita perlu untuk mengecek dalam rohani kita, apakah betul mata kita melihat Kristus itu dengan jelas. Setuju mengerti katakan amin. Nah saudara saya ajak untuk kita merenungkan dari kitab Markus 8, ayat yang ke-11 sampai ke-13, saudara ayat ini gak ada dalam Injil yang lain, artinya di Matius gak ada, di Lukas gak ada, di Yohanes gak ada, cuman ada di Markus. Dan kisah ini unik sekali saudara, karena kisah ini tidak ditulis oleh Injil yang lain, kisah ini juga Yesus menyembuhkan dengan bertahap. Yesus gak menyembuhkan dengan langsung. Dan seperti biasanya Yesus menyembuhkan orang hanya berkata, berfirman, berkata-kata, atau menjamah. Tapi ayat ini berbeda sekali. Yesus menyembuhkan dengan cara yang tidak lazim. Nah saudara, saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara, nah kita akan belajar dari perikop ini ya.
Maaf saudara. Markus 8 ayat 22 sampai ke 26. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betseda. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betseda. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Saudara, Alkitab bilang ada seorang buta dibawa di kota Betsaida, dan orang buta ini, orang-orang yang bawanya mau supaya Yesus menjamah orang buta itu dan supaya orang buta itu tentunya mengalami kesembuhan. Setuju nggak? Katakan amin ya. Ya, bukan lalu orang buta bisa jadi berkata-kata, enggak perlu itu. Karena orang buta perlunya melihat, mengalami mujizat. Nah, saudara, kenapa orang-orang yang dari Betsaida itu bawa Yesus ke Betsaida dan minta Yesus menjamah orang buta itu? Kalau saudara lihat di Markus 5, ada kisah di mana wanita pendarahan 12 tahun berkata, "Asal saja kujamah jumbanya, maka aku akan sembuh." Oh, dia berpikir begini, kalau mau disembuhkan Tuhan, biar Tuhan jamah saja orang itu. Maka orang itu mengalami kesembuhan dan mengalami mujizat. Boleh next tolong? Ya. Nah saudara, kira-kira saudara, apa yang saudara lihat? Yang kelihatannya. Oh, saya lihat seekor singa besar, betina, itu sedang kelaparan, mungkin itu sedang menerkam anak singa, mau dimakan. Saya melihat bahwa ada suatu perlakuan yang tidak baik, kanibalisme, makan. Saya melihat bahwa kayaknya nggak benar nih. Masa singa itu makan anaknya sendiri, kelaparan begitu. Boleh next? Saudara, satu sudut pandang saja bisa buat kita jadi salah paham. Apa yang dilakukan sebetulnya? Yang dilakukan adalah seekor induk singa itu sedang menggendong anaknya. Gak mungkin digendong dipakai gini kan, singa gak punya tangan ya Bu Saudara ya. Jadi digigit di bagian yang paling aman. Supaya apa? Dia memindahkan anaknya ke tempat yang paling aman. Saudara, dari hal ini kita belajar bahwa satu sudut pandang saja bisa buat kita salah paham. Tadi Yesus nanti kita lihat menyembuhkan mata orang buta dengan apa? Meludah. Bapak Saudara, ini jangan dipraktekkan sekarang Bapak Saudara ya. Zaman sekarang jangan deh. Nanti suruh Pak Tikno doain saya dong. Boleh sini, seperti Tuhan Yesus. Enggak dicontohin, bahaya itu Saudara. Next. Nah, tadi katakan supaya ia menjamah dia. Saudara, apa yang kita pelajari saudara, ketika Yesus melakukan sesuatu yang tanda kutip tidak lazim, meludahi mata orang buta itu, lalu meletakkan tangannya. Kira-kira saudara saya mau tanya nih ya, kalau orang tiba-tiba diludahi, apa reaksinya? Saya mau tanya nih, reaksinya apa kalau diludahin tiba-tiba? Hah? Nggak ada, kita tiba-tiba saya diludahi, makasih banyak ya bro ya buat ludahnya. Nggak ada. Saudara, diludah itu tanda apa? Penghinaan, betul saudara ya. Ngajak ribut, saudara nggak dipukul, nggak dikata-katain, tapi cukup. Marah gak di sini? Siapa di sini yang diludahi nggak marah? Saudara, waktu orang itu diludahi apa yang dirasakan? Penghinaan, jorok, apalagi? Bau ya. Saudara, ada ludah yang wangi. Ludahnya wangi, jadi parfum dah. Bau, apalagi? Berantakan. Next ya. Kalau di luar itu kan apa? Boleh tolong next. Apa? Ngeceprut gitu di mata. Prut.
pasti kan di ludah itu enggak satu titik, pasti kejebar gitu, berantakan. Saudara kasih dalam Tuhan, ayat selanjutnya bilang begini. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Oke, kita bertanya begini, Tuhan emang gak ada cara lain? Saya mau tanya, berapa di tempat ini pernah ngalami mujizat? Yang pernah ngalami mujizat? Yang pernah ngalami mujizat, angkat tangan. Sedikit. Saya mau tanya di tempat ini, siapa di tempat ini yang mau ngalami mujizat? Yang mau ngalami mujizat? Kenapa mungkin orang berpikir begini, Pak, mujizat tuh udah gak ada. Mujizat itu zaman para rasul-rasul. Pada zaman murid-murid Yesus. Saudara, yang saya percaya, Tuhan yang saya sembah dan saudara sembah tidak pernah berubah kuasanya dulu, sekarang, selama-lamanya. Amin. Kalau dulu Tuhan Yesus bisa lakukan mujizat, sekarang juga dia bisa lakukan mujizat. Ke depan hidup kita, dia juga sanggup lakukan mujizat. Yang percaya beri kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Nah, saudara kasih, mungkin kita bertanya, emang gak ada cara lain? Ya, teks boleh. Saudara, untuk kita boleh ngalami mujizat, saudara. Apa yang kita pelajari dari kisah ini, saudara? Yang pertama, jangan protes. Kasih tahu kiri kanan yuk. Jangan protes. Jangan protes. Ya. Aneh banget. Masa pakai ludah? Saudara, saya mau beritahu, jangan batasi Tuhan. Amin. Jangan batasi Tuhan. Tuhan, kan sebenarnya Tuhan kau cukup berfirman aja. Cukup menjamah aja. Saudara, kenapa Yesus lakukan ini? Saudara, kalau kita lihat ayat perikop sebelumnya, ini sebuah kritikan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Orang Farisi di Taurat bilang begini, kami minta tanda. Sebenarnya saudara, saya mau beritahu, tanda yang paling besar untuk seorang Mesias itu bukan membangkitkan orang mati. Tetapi tanda yang paling spesial buat seorang daripada itu adalah Mesias, adalah mencelikkan mata yang buta. Setuju ngerti, katakan amin. Nabi Elisa pernah membangkitkan orang mati. Nabi Elia pernah membangkitkan orang mati. Bukan Mesias. Tapi saya mau beritahu, khusus mujizat untuk mencelikkan mata orang buta, itu menandakan bahwa itu adalah Mesias. Nah saudara, mestinya orang Farisi dan ahli Taurat itu ngerti. Waktu Yesus mencelikkan mata orang yang buta, ini Mesias benar. Tapi mereka bilang begini, wah ini bukan dari Tuhan, kenapa dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, bukan dari Tuhan. Wah dia ngeludah, cara menyembuhkan yang meludah. Enggak benar, bukan dari Tuhan. Kenapa? Dalam kitab Imamat kalau seorang diludahi, orang itu jadi najis selama 3 hari. Bukan dari Tuhan. Mereka enggak lihat dengan jelas. Mereka ada dekat Yesus tapi mereka enggak lihat dengan jelas. Saya berdoa saudara, jangan kita sudah ke gereja, kita ikut Tuhan berpuluh-puluh tahun saudara. Tapi kita enggak bisa melihat dengan jelas lewat mata rohani kita. Siapa Yesus itu sesungguhnya. Dengan jelas siapa Yesus itu dalam hidup saya dan saudara. Mengerti, katakan amin. Nah saudara kasih dalam Tuhan, orang Farisi ini gak bisa lihat dengan jelas ya. Ayat 24. Saudara mau terima mujizat, jangan protes. Kasih tahu kiri kanan lagi, jangan protes. Jangan protes. Next. Yesus pernah menyembuhkan 2 orang buta di Yeriko. Banyak yang Tuhan Yesus sembuhkan orang buta. Lewat apa? Yesus menjamah orang buta itu. Bartimeus termasuk salah satu orang buta di Yeriko kalau saudara baca. Orang buta sejak lahir di kolam Siloam. Nah ini hampir mirip saudara. Ini menurut saya seperti kayak penciptaan. Kenapa? Karena Yesus meludah ke tanah. Kalau ludah ke tanah supaya tanah itu bisa jadi apa? Nggak keras. Artinya ludahnya sedikit apa banyak saudara? Banyak ya. Mungkin nggak sekali, berkali-kali ludah itu diaduk-aduk. Lalu diambil tanah dan ludah itu ditempelkan ke mata orang buta. Dan orang buta itu membasuh dirinya di kolam Siloam. Dia bisa melihat kembali. Lalu ditanya sama orang-orang Farisi. Siapa yang menyembuhkan ini? Ini kan hari Sabat. Gak tahu. Ditanya orang tuanya bilang begini. Kami tahu memang anak ini buta sejak lahir. Tapi menyembuhkan saya gak tahu. Tanya aja dia sendiri. Nah, waktu Yesus melihat ini. Wah ini bukan Mesias. Padahal jelas-jelas banyak mujizat dilakukan Yesus. Untuk menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Tapi orang Farisi tidak menjelas. Nah saudara, dikatakan di 23 terakhir, sudahkah kau lihat sesuatu?
Saudara, kalau Tuhan tanya, sudahkah engkau lihat sesuatu? Artinya ada murid-murid Yesus, ada orang Farisi, ada orang buta, ada banyak orang berbondong-bondong. Dia bilang begini, sudahkah engkau lihat sesuatu? Artinya begini saudara, dia tanya sama kita juga, bukan pada orang Farisi. Orang Farisi, sudah kau lihat sesuatu? Murid-murid, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang banyak, sudahkah kau lihat sesuatu? Dan pertanyaan ini juga mungkin buat kita saudara. Fendi, sudahkah engkau lihat sesuatu? Orang buta melihat. Saudara, saya mau tanya nih Bapak Saudara ya. Kalau ini kan pertanyaannya orang buta sejak lahir, ditulis sejak lahir. Karena waktu itu ditanya sama murid-murid, guru, siapakah yang berdosa? Orang ini, anak ini, atau orang tuanya? Yesus berkata bukan dua-duanya. Tapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan buat orang ini. Saya mau tanya nih, kalau kisah di Betsaida, kira-kira Bapak Saudara bilang orang buta ini buta sejak lahir, buta dalam perjalanan, buta karena sakit, atau buta karena tua? Saya mau tanya ya, yang bilang buta sejak lahir. 1, 2, 3. Buta dalam perjalanan hidup. 1, Tikno, Pak Tikno. Yang nggak tahu. Saudara, kalau kita baca ayat ini tadi, itu menandakan bahwa dia buta dalam perjalanan hidup. Kenapa? Karena waktu dia melihat ada bayang-bayang pohon. Artinya dalam hidupnya dia pernah lihat pohon. Setuju nggak dikatakan amin? Dia pernah lihat manusia dalam perjalanan hidupnya. Tapi dia ngalami buta. Wah, ini mengerikan saudara ya. Orang buta dari kecil mungkin nggak pernah lihat apa-apa nggak masalah. Tapi kalau buta dalam perjalanan hidup ini mengerikan saudara. Nah, yang kedua saudara, boleh teks. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat dengan jelas dengan segala sesuatu. Saudara, izinkan Tuhan next terus berkarya. Yesus bilang, sudahkah engkau melihat sesuatu? Bukan artinya begini, Yesus ragu-ragu dengan kuasanya. Enggak begitu saudara. Mari katakan amin. Ya, Yesus bukan ragu-ragu. Ditanya, sudahkah engkau melihat? Tapi Yesus mau bicara pada kita juga semua. Sudahkah kita melihat dengan jelas siapa Yesus itu sesungguhnya? Nah, yang kedua, izinkan Tuhan terus bekerja. Tuhan belum selesai. Alkitab tadi bilang bahwa orang ini sungguh-sungguh melihat, telah sembuh, sehingga ia dapat melihat dengan jelas. Saudara, pertanyaan siapa yang dilihat pertama kali? Tentunya Yesus saudara ya. Penyembuhan ini bertahap, enggak secara langsung. Saudara, izinkan Tuhan menyentuh, menjamah, memulihkan, mengubah hidup kita. Untuk apa? Untuk kita lebih lagi mengenal Dia dengan benar. Yesus berjalan bersama dengan murid-murid. Yesus berbicara dengan murid-murid. Murid-murid melihat perbuatan Yesus dikerjakan bagi banyak orang, banyak mujizat. Tetapi saudara, murid-murid belum tahu dengan jelas siapa Yesus sebenarnya. Saudara, satu waktu ketika hari mulai gelap malam, tempat yang sunyi, Yesus berkata begini, murid-murid bilang begini, Guru, ini hari udah mulai sunyi, suruhlah mereka pulang supaya mereka bisa makan. Yesus bilang, enggak, kalian harus kasih mereka makan. Apa yang dilakukan oleh murid-murid? Murid-murid lihat uang mereka, uang 200 dinar, cukup apa? Yesus tanya, ada berapa roti? Ada 5 roti, 2 ikan. Yang makan berapa orang saudara? 5.000 orang laki-laki, sisanya 12 bakul. Itu dalam kitab Markus 6 sebelum kisah ini. Tetapi saudara, dalam kitab Markus ke-8, di dalam perikop ini, dalam pasal ini di atasnya saudara, Yesus memberi makan 4.000 orang. Berapa sisanya saudara? Dia kasih makan dengan apa? 7 roti, sisanya berapa? Karena kisah ini jarang dibahas ya. 7 bakul sisanya. Tapi murid-murid mengerti apa yang mau disampaikan Yesus sebetulnya. Apa dia sekedar melipat gandakan roti, orang makan semua kenyang? Mereka melesat dari apa yang Tuhan Yesus lakukan mujizat itu. Yang Yesus mau tunjukkan bahwa Yesus dia adalah roti hidup. Amin.
Ketika di dalam danau, murid-murid bersama dengan Yesus, selesai Yesus melayani banyak orang, Yesus tertidur di buritan. Dan ketika angin badai mengamuk dengan luar biasa, murid-murid bilang, "Guru, engkau gak peduli kalau kami binasa." Lalu Yesus bangun menghardik danau itu berkata, "Diam, tenanglah." Tetapi saudara, gak berserang lama kemudian, peristiwa di danau itu juga membuat murid-murid tetap takut. Apakah dengan banyaknya murid-murid lihat mujizat, lalu dia kenal Yesus dengan jelas, dengan pasti? Enggak. Yesus membangkitkan orang mati, menunjukkan bahwa dia adalah sang kehidupan yang sejati itu. Ketika Yesus mencelikkan mata orang buta, Yesus menunjukkan bahwa dia adalah terang dunia. Amin, Bapak Saudara. Jangan meleset. Lalu saudara bertanya begini, "Pak, emang benar Pak ada orang buta bisa ngelihat lagi?" Saudara, di tempat kami, di pelayanan di Muara Karang, itu ada seorang, dia suami istri, waktu dia hamil, nggak tahu bagaimana dan melahirkan, dokternya marah-marah setelah dia lahirkan. Dokternya bilang, "Ini kenapa nggak dikasih tahu sama dokter sebelumnya?" katanya. "Ini ibu hamil dalam keadaan kondisi gagal ginjal." Loh, kok bisa begitu? Ini sudah mendekati gagal ginjal, ini pasti gagal ginjal. Akhirnya pergilah dia berobat, nggak makin sembuh, tapi makin parah, gagal ginjal. Gagal ginjal, saudara. Akibat gagal ginjal, dia harus cuci darah. Dan saudara, apa yang dialami, saudara? Maaf ya saudara, keluarga ini keluarga yang sederhana. Suaminya cuma naik motor, sales kain. Untuk pada masa itu, sekarang ada BPJS gampang saudara. Dulu nggak ada. Untuk cuci darah, 1 kali itu 1,7 juta. 1 minggu minimal 2 kali cuci darah. Artinya dalam 1 bulan 8 kali cuci darah. 8 kali 1,7 itu berapa saudara? 16 juta minimal pada masa itu. 16 juta. Bagaimana bisa mengcover semua biaya ini? Suaminya dari ke gereja, gak mau ke gereja. Istrinya bilang, "Ayo Pak kita ke gereja." "Ah gak usah, nanti dulu." Down. Dari mana pertolongan itu? Berapa lama kemudian akhirnya suaminya menyerah. Ya cuma Tuhan yang bisa tolong kita. Akhirnya mereka kembali lagi beribadah. Dan memang benar saudara, Tuhan buka jalan saudara. Ternyata dia ngalami order yang luar biasa saudara. Dari gak punya rumah bisa punya rumah. Dari naik motor punya mobil. Lalu bisa biaya cuci darah. Tadi saya bilang sebulan 8 kali bisa bayar. Kalau bukan Tuhan siapa saudara? Tetapi akibat cuci darah itu saudara, dia nggak boleh minum air itu lebih dari 500 ml 1 hari. Termasuk minum kuah itu nggak boleh, termasuk makan buah itu nggak boleh. Udah dihitung airnya segitu. Kalau sampai lebih, maka paru-parunya itu kerendam air. Akibat kerendam air sering kali harus pergi ke unit gawat darurat sesak napas. Airnya itu harus keluarin lalu cuci darah langsung. Seperti itu saudara. Nah akibat begitu sering terjadi 8 tahun saudara. 8 tahun. Akibat sering terjadi begitu, jadi TBC saudara. TBC. Akibat TBC, dia harus minum obat selama 6 bulan untuk matikan kuman TBC-nya. Minum obat, ada obat ginjal, obat TBC, banyak obat minum. Waktu dia minum obat TBC itu saudara, dia kasih tahu dokter, "Dok, ini mata saya kayaknya aneh loh dok." "Kenapa?" "Kayaknya lihat pelangi-pelangi dok." "Ah gak apa-apa, kamu terusin aja makan itu obat itu." 2 bulan dia lapor lagi, "Dok, mata saya nih sekarang bukan lihat pelangi-pelangi lagi, tapi mulai gelap loh dok." "Gak apa-apa, kamu terusin aja. Entah kalau enggak TBC kamu gak terobati, bahaya kamu." Minum lagi, dan akhirnya saudara apa yang terjadi? Matanya betul-betul gak bisa lihat. Karena obat. Pergi berobat ke luar negeri, dokter bilang begini, "Saya kasih kamu obat, ganti obat TBC kamu, saya kasih kamu obat mata, tetes mata ini. Kalau 1 bulan tidak terjadi perubahan, kamu buta total." Buta total. Udah buta total. Sudah bayangkan, cuci darah, buta total. Karena minum obat terlalu banyak juga saudara, akhirnya apa yang terjadi saudara? Minum obat TBC, obat mata, obat ginjal. Karena minum obat terlalu banyak, ususnya bolong, terjadi pendarahan saudara. Pendarahannya itu hebat sekali. Waktu itu saya ingat sekali waktu saya ngantar anak saya ke Jerman untuk kuliah.
Saya dapat telepon dari para pelayan Tuhan, Pak ini gimana? Namanya Jui. Jui HB-nya itu 4 sekarang. Saudara tahu ya, HB itu minimal wanita itu 12 HB. Dia 4. Saya tanya dokter di Jerman, 2 dokter saya tanya. Dok, kalau HB 4 bagaimana? Siap-siap mati. Saya tanya lagi dokter yang lain. Dok, kalau HB 4 bagaimana? Pasti henti jantung kata dia. Pasti henti jantung. Lalu saya doa, saya bilang Tuhan, waktu saya pergi, saya iseng tanya dia. Saya tanya, Jui apa yang Jui pengen minta sama saya waktu saya balik dari sana. Dia seneng bunga, dia bilang, Pak boleh gak bawain saya bunga dahlia? Dalam hati saya, kamu udah gak bisa ngelihat. Tapi kami minta bunga dahlia, emang bisa ngelihat lagi gitu. Tapi saya bilang begini, oke Jui, saya bawa bunga dahlia, saya percaya kamu bisa melihat kembali. Saya ngomong begitu. Tapi waktu saya bilang dengar dia dalam keadaan parah dan sudah sekarat, saya bilang Tuhan tolong kasih kesempatan. Saya mau buah bunga ini, kasih lihat dia dulu lebih dahulu. Dia pegang bunga ini. Lalu teman-teman kita bilang begini, Pak udah gak mungkin Pak, ini udah kritis sekali di ICU. Dokter sudah angkat tangan. Yang cuma bisa dilakukan dokter itu cuman khususnya diklaim aja, diklaim begitu, diikat aja. Tapi saudara apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Jadi pendarahan berhenti, HB mulai naik. Dan dia bisa kembali ke ruangan biasa dan sembuh saudara. Tapi masalahnya masih buta saudara. Masih buta. Saya kembali, saya bawa itu. Saya bilang sama dia, Jui, kamu sekarang kan udah gak bisa lihat. Kamu pelayanan bagaimana? Kan gak mungkin jadi Asyir. Masa Asyir buta begitu kan gak mungkin saudara. Pak, boleh gak izinkan saya tetap pelayanan? Kamu pelayanan apa Jui? Saya masuk ruang doa Pak, saya masih bisa berdoa. Wah saya nangis loh Bapak saudara. Saya bilang Tuhan, orang ini gak kecewa sama Tuhan. Saya yang bisa ngelihat dengan jelas, tapi saya nggak bisa lihat jelas Tuhan itu siapa sebetulnya. Tapi dia yang matanya buta, dia bisa lihat dengan jelas siapa Tuhan dalam hidupnya. Yang ngerti katakan amin. Dia lihat dengan jelas siapa Tuhan dalam hidupnya. Saya mau berdoa Pak, saya di ruang doa saja. Saudara apa yang terjadi? Setelah beberapa bulan kemudian saudara, waktu saya lagi mau parkir di gedung, saya lihat dia turun dari mobil. Lalu dia turun, dia angkat itu kayak kon yang orange tahu ya, kon orange ya buat taruh supaya orang jangan parkir gitu. Dia angkat saudara, dia angkat dia pindahin, saya kaget. Hah, kok bisa angkat dia? Saya turun langsung di mobil, saya teriak, cuy kamu bisa melihat? Dia sendiri kaget. Iya Pak, kok kamu bisa pindahin itu penanda orange itu? Iya Pak, saya bisa lihat sekarang sekitar jarak segini. Suaminya turun dari mobil juga kaget. Kamu bisa lihat kamu. Bisa lihat segini. Dan saudara saya mau beritahu, hari ini dia sudah bisa melihat total. Kita beri kemuliaan bagi Allah. Maksud saya begini saudara. Orang yang matanya buta secara fisik, itu gak penting. Asalkan dia bisa melihat Tuhan dengan jelas. Siapa Tuhan dalam hidupnya. Ada banyak orang kecewa dengan hal-hal yang terjadi dalam hidup dan meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita bisa lihat Tuhan dengan jelas, apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali cinta Yesus tetap cinta Yesus. Lalu saudara bertanya bagaimana dengan ginjalnya? Saudara setelah dia mata bisa melihat, dia jalan-jalan berobat lagi ke Pineng saudara. Dia nyenggol itu saudara, nyenggol kayak pemisah itu yang buat taruh tadi yang orange itu. Dia nyenggol, bak, karena orang banyak cuci darah itu tulangnya rapuh. Osteoporosis, itu hancur tulangnya naik ke pinggul ke sini. Waduh, saya bilang Jui, kenapa kamu bisa ngelihat, nggak ngelihat begitu? Enggak, padahal tabrak dikit gitu aja, plak, langsung naik ke atas. Operasi di situ. Saudara, tapi Tuhan luar biasa saudara. Waktu zaman itu, sekarang saya nggak tahu ya, ada bisa cangkok ginjal Jakarta ya, di Cipto. Lalu dia bilang begini, Tuhan saya nggak punya uang 1 miliar untuk cangkok ginjal. Tapi saya percaya Tuhan, karena dari awal waktu saya sakit Tuhan selalu bilang begini, Jui satu waktu engkau akan sembuh. Apa saya sembuh secara mujizat, apa saya cangkok ginjal. Ya Tuhan bisa bekerja tapi semuanya itu mujizat Tuhan, amin. Dan akhirnya saudara, ada beberapa rekan daripada suaminya tanya,
Istri kamu kapan bisa cangkok ginjal? Ini udah dapat ginjalnya. Oke. Kita mau bantu. Banyak orang bantu saudara. Dan luar biasa saudara, gak punya uang. Tapi bisa terkumpul uang 1 miliar untuk cangkok ginjal. Dia gak pernah bilang, saya perlu 1 miliar. Enggak, dia cuma bilang, iya mau cangkok ginjal. Uang itu kekumpul saudara, 1 miliar. Dan yang paling luar biasanya lagi apa saudara? Ginjalnya itu cocok. Banyak orang transfusi ginjal, maksud saya cangkok ginjal. Tapi ginjalnya gak cocok, masalah saudara. Tapi ginjalnya cocok. Sampai hari ini ginjalnya cocok. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita saudara. Nah, saudara, ada banyak yang mau kita lihat ngalami orang lihat seperti begitu, mengalami mujizat seperti begitu. Tadi saudara untuk kita boleh ngalami belajar dari perikop ini pertama apa? Jangan protes. Yang kedua, izinkan Tuhan berkarya terus dalam hidup saya dan saudara. Tuhan belum selesai. Kasih tahu kalian, Tuhan belum selesai dalam hidupmu. Yang ketiga, nah next. Jangan kembali pada hidup yang lama. Nah, ayat ke-26 bilang begini. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Saudara, Tuhan mau ketika mujizat itu dinyatakan, bukan hanya kita ngalami mujizat, tapi kita ngalami keselamatan yang penuh dari Tuhan. Amin. Kenapa saudara bilang, Tuhan bilang, kamu jangan balik ke kampung itu. Memang betul orang itu bukan dari kampung Betseda. Kamu jangan balik ke kampung itu lagi. Kenapa saudara? Justru di Betseda lah banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Betseda tidak pernah ngalami Tuhan. Betseda tidak pernah bertobat. Betseda tidak benar-benar mengalami Kristus. Betseda tidak pernah mengenal Tuhan Yesus. Boleh next ayatnya? Nah, ada beberapa tempat yang dikutuk oleh Yesus. Salah satunya Betseda. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betseda. Karena jika di Tirus dan di Sidon, ini daerah orang kafir, bukan orang Israel. Ya, telah terjadi mujizat-mujizat di tengah-tengah kamu. Sudah lama mereka apa? Bertobat. Kasih ke kiri kanan. Siap berubah, jangan hidup kembali pada hidup yang lama. Amin. Tujuan Tuhan lakukan mujizat supaya kita makin lihat dengan jelas siapa Yesus itu. Mungkin hari ini engkau dalam kekurangan saudara. Tuhan mau lihatkan siapa dia. Jehovah Rafa itu. Amin. Mungkin hari ini kita sedang sakit, dia mau tunjukkan siapa dia. Jehovah, maksud tadi Jehovah Jireh, ini Jehovah Rafa. Allah yang menyembuhkan kita. Amin Bapak Saudara. Jangan kembali. Saudara, 10 orang kusta ketika datang pada Yesus, Yesus bilang begini, pergi perlihatkan dirimu pada imam. Dan saya mau tanya, berapa yang sembuh? 10 ya. 1 orang yang kembali. Lah orang-orang itu bukan orang Israel, dia orang. Lalu Yesus berkata kepada, kemana mereka yang 9 itu? Bukankah mereka semua sudah sembuh? Ya, hanya 1 orang yang kembali pada Yesus. Lalu Yesus bilang begini, pergilah imanmu telah menyembuhkan kau. Enggak, Yesus bilang begini. Lalu ia berkata pada orang itu, pergilah, berdirilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan menyembuhkan engkau. Menyelamatkan engkau. Saudara, sebentar lagi kita masuk dalam masa Paskah, Jumat Agung. Yesus juga diperlakukan sepertinya Yesus mengalami satu penghinaan yang luar biasa. Dia diludahi. Dia disakiti, dia tidak dianggap. Tapi saya mau beritahu, dengan cara itulah yang tidak masuk akal, yang enggak lazim. Dia membayar hutang dosa saya dan saudara. Dia menyelamatkan saya dan saudara. Dia mengampuni saya dan saudara. Dia memberkati saya dan saudara. Dia menyembuhkan saya dan saudara. Amin Bapak Saudara. Mari kita bangkit berdiri saudara. Yuk kita beri kemuliaan bagi Allah kita.
Pagi hari ini Tuhan, biarlah bukan hanya mata kami tertuju pada Engkau, tapi Tuhan celikan mata rohani kami untuk melihat Engkau besar, Engkau ajaib. Engkau punya banyak cara Tuhan. Kami gak mau batasi Engkau dengan caramu. Tuhan, kami gak mau berhenti Engkau berkarya dalam hidup kami. Kalau orang buta itu mengizinkan Tuhan menjamah kembali matanya, Tuhan izinkan, kami mengizinkan Engkau menjamah kembali hati dan pikiran kami. Supaya hati dan pikiran kami boleh terbuka melihat Engkau dengan jelas Tuhan. Kami mau berbalik, kami mau bertobat. Kami gak mau hidup kami kembali ke yang lama. Kami mau ngalami Tuhan sepenuhnya dalam hidup kami. Kami gak mau menyerah dalam hidup kami untuk tetap mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Sama seperti Tuhan setia dalam hidup kami, biar kami juga mau setia sama Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita yang mau tetap setia sama Tuhan, mari angkat tangan kita katakan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Berapa banyak di tempat ini kalau kita mau jujur sama Tuhan, hari-hari yang kita alami mungkin hari-hari yang tidak baik-baik saja. Hidup yang kita jalani mungkin hidup yang tidak baik-baik saja. Tapi Tuhan mau ingatkan, lihat aku sepenuhnya. Lihat aku dengan jelas. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Yesus adalah roti hidup itu sendiri. Yesus adalah air hidup itu sendiri. Yesus itu pintu. Yesus itu terang dunia. Yesus itulah jalan. Bukan hanya jalan tapi kebenaran dan hidup. Kalau hari ini kau sedang tidak baik-baik saja dan kau berkata, Tuhan, aku minta Engkau jamah aku kembali. Supaya aku bisa melihat dengan jelas seperti orang buta di Betseda. Melihat Engkau dengan jelas ya Tuhan. Melihat Engkau dengan jelas. Kalau kita mau, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ini urusan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan anak-anak-Mu yang diangkat. Ada banyak yang kami gak ngerti. Kami terbatas, kami hanya bisa lihat hari yang lalu. Kami hanya bisa lihat hari ini, tapi kami gak bisa lihat hari ke depan. Tapi bersama denganmu kami pasti lihat hari ke depan kami hari yang baik. Hari yang penuh pertolongan Tuhan. Hari yang penuh pembelaan Tuhan. Hari yang dimana kami boleh lihat bukan hanya kecukupan. Tapi kelimpahan itu ada ya Tuhan. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat terjadi. Tuhan celikan mata hati rohani kami saat ini. Jamah ya Tuhan, jamah.
Mengalir Roh Kudus tengah kami, jamah. Orala batakara labara 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 labara. Syada bakara labara labara labara. Jamah Tuhan, jamah buat tangan-tangan yang diangkat. Buat teman-temanku di tempat ini Tuhan, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu yang tidak pernah berubah ya Tuhan. Orala batakara labara 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 labara. Mulai doa saudara, mulai doa. Mulai doa pribadi, lepas pribadi, doa sama Tuhan. Ambil waktu sama Tuhan. Orala batakara labara 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 labara. Syada bakara labara. Tuhan, Kau dengar. Engkau mendengar Tuhan, Kau mengerti. Engkau peduli ya Tuhan. Orala batakara labara 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 labara. Orala batakara labara 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 labara. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan akan kerjakan. Tuhan bersyukur buat kekuatan yang baru. Tuhan terima kasih buat pemeliharaan di hari-hari ke depan kami. Tuhan terima kasih buat anak-anak yang Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Yang Tuhan jagai dari segala sesuatu yang jahat. Terima kasih buat orang tua yang Tuhan jagai, Tuhan pelihara. Terima kasih buat menantu, buat cucu yang ada Tuhan. Terima kasih buat suami, buat istri Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat mujizat. Terima kasih buat pertolongan yang tidak pernah terlambat. Terima kasih buat pintu-pintu yang dibukakan. Terima kasih kalau kami jatuh, Tuhan angkat kami kembali. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat pemulihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan berkarya terus dalam hidup kami. Kami gak mau protes, kami gak mau batasi Tuhan dalam hidup kami. Kami gak mau kembali pada hidup kami yang lama. Kami mau tetap cinta Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus percaya setia hanya kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah memberikan firman-Mu. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, dimanapun berada Engkau berkati istri, anak-anak-Kau berkati pelayanan, dan apapun yang hamba-Mu lakukan, Engkau Tuhan yang buat berhasil. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji